Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Dwi Yulian, akan menjelaskan tentang apa itu HTML dasar. Pertama-tama kita harus ketahui HTML adalah suatu bahasa atau yang bisa dikenal hypertext markup language adalah suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsir oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar di website. Untuk struktur dasar HTML bisa dilihat di sini, doc type, HTML, head, dan title diisi judul website, ada body atau sub judul itu atau isi judul. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang heading. Nah, heading di sini ada heading 1 sampai 6. Untuk strukturnya seperti ini. Nah, heading biasanya digunakan untuk judul. Setiap dari 1 sampai 6, dari 1 dimulai dari yang terbesar, 2 di tab H2 tuh makin kecil, H3 makin kecil lagi, H4 makin kecil, H5 dan sampai H6 semakin kecil. Untuk contohnya kita bisa praktekkan di sini. Saya menggunakan Visual Studio Code atau VS Code. Langsung di bagian body kita harus mengetik H1. Kita di sini tulis heading. Ini lagi kita isi H2 atau heading. Sampai seterusnya. Setelah kita buat seperti ini, kita akan melihat hasilnya dengan cara di run. Kalau mau cepat, kita bisa menggunakan tombol F5 di sini. Nanti muncul di sini. Nah, dari mulai heading 1 dan sampai heading 6 itu makin ke bawah itu makin kecil. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang list. List terbagi ada order list dan unorder list. Untuk list order list atau list order, kita bisa melihat sintaksnya seperti ini. H3 dibuat untuk judul. Biasanya kita menggunakan list dengan urutan, yaitu di sini kita kasih break dulu atau kita kasih spasi. List. Sebentar. Kita ketikkan OL atau order list. Enter, kita tulis di sini list. Nah, biasanya di sini untuk urutan-urutan biasanya bisa digunakan untuk seperti misal sehabis mandi. Kita buat dulu di sini. Judulnya setelah saya akan biasanya cuci muka. Selanjutnya misalkan buat lagi listnya juga sikat gigi misalkan, atau selanjutnya mandi. Di sini ketika kita run hasilnya
refresh dulu. Kita run di sini aja langsung. Nah, di sini akan membuat list 1, 2, 3 secara default menggunakan angka. Jika kita ingin mengubahnya, di sini ada beberapa macam, yaitu tipenya 1, A besar, A kecil, I Romawi besar, dan I Romawi kecil. Untuk mengubahnya kita bisa menggunakan di sini, kita ketik tipe titik 2. Nah, di sini sudah ada pilihan yang misalkan kita ingin membuat A kecil. Nah, kita bisa setelah itu kita bisa run F5. Nah, akan berubah menjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu unordered list atau UL. Jadi kita kasih break lagi biar ada spasinya. Untuk judulnya, misalkan 3 macam-macam buah. Bisa ketik di sini. Nah, kita ketik lagi di sini listnya. Macam-macam buah kita bisa, misalkan buah mangga. Terus lagi, list lagi, buah pisang. Listnya kita buat buah. Nah, di sini menggunakannya terserah ya untuk seberapa banyak, karena di sini tidak terbatas, seperlunya aja sih. Nah, di sini kalau udah kita bisa run lagi F5. Nah, dia akan membuat seperti ini listnya. Jika secara default dia akan menggunakan bulat titik besar ya. Di sini kita bisa mengubahnya menggunakan tipe seperti sebelumnya yang di order list. Kita bisa menggunakan tipe disk, square, dan circle. Misalkan kita membuat square, kita membuat jadi kotak. Kita ketik di sini tipe. Misalkan square. Setelah itu kita run lagi atasnya. Nah, dia akan berubah menjadi kotak square. Seperti itu. Selanjutnya, sebentar kita kasih jarak lagi, kita kasih spasi. Selanjutnya, definition list. Biasanya di sini bisa menggunakan definition list dan definition table-nya, definition description-nya. Misalkan di sini menggunakan kata DL, yaitu definition list. Untuk sintaksnya seperti ini. Kita praktekkan saja ya. Definition list. Enter. Definition table. Misalkan di sini kita menggunakan kata definition description-nya atau DD-nya. Kita misalkan alat saran, silakan seperti ini. Gitu. Ini untuk judul dan ini untuk judulnya. Terus kita bisa menggunakan di sini strong untuk mempertebalnya.
strong. Salah. Dan kita lihat hasilnya. Nah, dia akan menjadi tebal ketika diberi perintah strong. Selanjutnya kita break lagi, kita kasih spasi. Setelah definition list, kita akan mempelajari tentang hyperlink. Nah, hyperlink adalah kita untuk menghubungkan satu dengan yang lain. Di sini seperti kita dari satu web, misalkan untuk menghubungi pemesanan kita untuk mana, ke WhatsApp misalkan atau ke nomor telepon, kita bisa menggunakan hyperlink ini. Biasanya ada dua link nih. Biasanya kita menggunakan link eksternal atau biasanya dari Google, dan internal link. Internal link biasanya kita membuat tab baru, HTML baru. Nah, di sini kita kan mencoba untuk menggunakan external link dulu. Ini strukturnya. Kita bisa praktekkan di sini. Menggunakan teks A atau anchor. Nanti kita praktekkan. Di sini kita buat paragraf baru dengan mengetikkan P. Paragraf. Kita ketikkan untuk center. Klik di sini. Atau kita bisa untuk ke klik di sini. Nah, di sininya kita pilih, kita kasih A atau anchor. Kita ketikkan di sini. Kita taruh di tengah di antara A. Nah, di sini kan sudah nih. Kita coba kita run. Oh, belum muncul ya. Belum dikasih linknya karena belum muncul. Kita bisa masukkan linknya dengan menggunakan kata href. Nah, kita ketik di sini href. Misalkan kita mau ke Google. Di sini href. Misalkan kita buat di sini http://2 run. Ini akan muncul halaman biru seperti ini. Berarti dan muncul tanda tangan di sini, tanda ada tangan. Jika diklik, jika terhubung dengan internet, kalian bisa langsung ke Google. Di sini apa salahnya? Oh, salah linknya. Sorry, salah linknya saya. Sebentar, titik do-nya. Nah, kita refresh lagi, kita jalankan lagi. Kita klik ini. Ya, kita akan ke Google. Seperti itu. Ketika ingin ke website lainnya, kalian bisa taruh linknya di sini. Atau ya yang lainnya mungkin ke tab selanjutnya, atau mau ke hubungin WhatsApp, mungkin bisa dikasih link WhatsApp-nya di sini. Atau mungkin ke internal link seperti ini. Kita buat file baru dulu. File baru.
Di sini kita buat file baru. Ya, sebentar. Untuk selanjutnya kita bisa menggunakan internal link. Nah, sebelum menggunakan internal link, kita harus membuat file baru. Itu klik dulu di sini. Latihan 2. Jangan lupa menggunakan satuan HTML. Ini kita buat dulu. Nah, di sini udah jadi, kita kasih title-nya. Misalkan halaman. Dan di latihan 1 ini kita bisa menggantinya menggunakan latihan 2 dan HTML. Di sini sudah ada, kita langsung klik saja. Jika sudah, kita pencet F5 untuk menjalankan. Nah, bisa diklik. Nah, muncul halaman 2. Nah, di sini kan kita tidak bisa untuk kembali lagi kita harus memencet ini. Tapi kita bisa menggunakan link lagi untuk balik lagi ke latihan 1. Dengan cara di latihan 2-nya kita buat lagi paragraf, balik ke halaman 1. Dan jangan lupa dikasih anchor. Kita di sini balik ke halaman 1 dan kita kasih href latihan 1.html linknya seperti itu. Terus kita bisa run lagi. Kita klik di sini untuk halaman 2 dan kita bisa balik lagi untuk halaman 1. Nah, seperti itu untuk menggunakan internal hyperlink. Kita kasih paragraf untuk belajar selanjutnya, dan selanjutnya ada pack anchor. Pack anchor untuk misalkan kita pergi ke halaman tertentu dan di bagian tertentu. Misalkan di sini menggunakan halaman 2 dan crash bagian 1. Kita bisa mempraktekannya langsung di sini. Kita ke latihan 2. Di sini kita kasih break yang banyak. Di sini kita bisa membuat paragraf. Di sini jangan aneh ketika saya menulis paragraf, kita enter, dan itu akan menjadi panjang. Itu hanya untuk mengetes menjalankan paragraf. Jika berhasil akan muncul teks seperti ini. Gitu. Sebenarnya itu bukan apa-apa sih, cuma buat ngetes paragraf aja bisa atau enggak. Dan di sini kita paragrafnya kita kasih ID untuk memanggilnya. Untuk memanggil ke bagian situ kita kasih ID. Misalkan bagian 1. Nah, di halaman satunya kita kasih crash bagian 1. Nah, ketika di run
dia akan langsung ke sini. Kita kasih break dulu supaya ketahuan hasilnya nanti. Kita kasih break yang banyak. Kasih judul juga. Sini satu juga. Taruh lagi. Lalu kita klik lagi hasilnya. Dia kan karena di sini tidak panjang ya, tidak panjang, jadi nggak bisa langsung masuk ke sini. Biasanya kalau misalkan page-nya agak panjang untuk mempercepat kita memanggil sesuatu, kita menggunakan itu. Tetapi karena ini mungkin halamannya tidak banyak, kita bisa langsung ke sini, gitu, seperti itu. Untuk selanjutnya ada untuk ke next page. Misalkan di sini kita menggunakan target untuk ke halaman selanjutnya, itu untuk ke next page kita bisa menggunakan di sini. Nggak usah kita hapus, kita tambahkan saja di sini. Nah, di sini ada 4 pilihan. Karena yang sering dipakai biasanya top atau blank. Top itu ke halaman itu juga. Kalau blank itu ke halaman selanjutnya. Seperti kita praktekkan saja. Kita klik blank, lalu kita run. Ketika diklik, dia membuka halaman baru. Seperti itu. Untuk top. Kita hapus saja. Untuk self, dia akan membuka halaman lagi di situ juga. Jadi sebenarnya kalau mau halaman di situ lagi juga nggak usah pakai target biar nggak ribet. Nah, selanjutnya image. Nah sebenarnya image ini untuk menambahkan gambar dalam suatu web biasanya kita bisa menggunakan kata-kata IMG dan SRC. Nah, title itu untuk menambahkan kata ketika kursornya digeser ada katanya. Width itu untuk ukuran. Nah, kita bisa praktikkan saja langsung di sini IMG. Nah, di sini SRC atau source. Kita tambahkan foto dulu. Di sini saya sudah menambahkan foto dengan nama 1. Nah, dan formatnya. Masukkan fotonya di dalam satu folder yang sama. Saya mau menaruhnya di folder latihan 1, kita bisa taruh di sini. Kita tulis saja di sini 1. Jangan lupa menggunakan formatnya itu jpg.jpg. Sini ada. Alternate itu jika fotonya tidak yang ditampilkan tidak ada, akan muncul teks seperti misalkan kita tulis saja foto seperti itu. Jika tidak ada fotonya, kalau jika ada fotonya yang akan ditampilkan. Terus selanjutnya kita masukkan title. Titelnya sebentar. Titelnya spasi. Titik 2. Misalkan foto 1 gitu. Dan width itu untuk ukurannya. Biasanya misalkan saya naruh di sini 50. Di sini dengan satuan pixel, fotonya dengan satuan pixel. Hasilnya kita bisa run lagi. Nah, di sini untuk ukuran ini sangat kecil sekali ya, untuk ukuran 50.
Coba kita perbesar menjadi 100. Sekarang jika menjadi agak besar. Seperti itu foto. Nah, jika kursor digeserkan, kita akan muncul titel foto 1. Yang seperti di sintaksnya kita tulis foto 1. Nah, selanjutnya hyperlink foto. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini sintaksnya dan memasukkan fotonya. Sebentar. Kita masukkan sintaksnya di sini. Oke. Bisa. Di sini saya masukkan link misalkan ke Facebook. /facebook.com. Kita taruh belakangnya di sini saja. Di sini. Harus di sini ya, jangan di tempat yang lain, harus di belakangnya. Nanti kita bisa run. Dia kan menjadi tombol. Kan tombol sih menjadi link, bisa diklik. Oh, belum jalan sepertinya. Apa yang salah? Oh, HTTP. Nah, saya tipe, maaf. Kita run lagi. Bisa kita klik. Ya kan, jika ada internetnya kita bisa akan lanjut ke halaman yang kita tuju. Seperti itu. Kita close saja. Kita kasih jarak spasi lagi, kita beri. Selanjutnya setelah image table. Nah, di sini sintaknya seperti ini. Menggunakan table. Seperti ini sintaksnya. Table border. Nah, ini kita akan menjelaskan tentang table border, cell spacing, dan cell padding. Table menggunakan table row atau table kolom. Nah, TD itu table data. Nanti kita akan isi dengan seperti ini. Nah, kita tulis dulu di sini sintaksnya, mari kita praktekkan dengan ketik table. Kita kasih table data. Kasih table row. Table data sih. Baru kita kasih table data baris 1. Saya kasih table data lagi 1. Kita buat lagi table row lagi. Ini baris seperti ini. Table dengan cara mudah, kita langsung run. Akan muncul seperti ini. Nah, ada yang nanya, kok ini kok nggak ada baris-barisnya seperti di
ada garis-garisnya seperti di tabel pada umumnya. Nah, untuk kita kasih untuk kita kasih garis, kita bisa menggunakan di tabel ini kita bisa menggunakan teks namanya border. Kita kasih di sini misalkan bordernya 1. Taruh lagi. Munculkan garisnya. Nah, tapi kok di sini ada seperti ada jaraknya. Sini kita kasih namanya cell spacing. Sebentar, kita cek dulu. Ya, betul, cell spacing. Kita kasih cell spacing. Nah, kita kasih misalkan 5. Kita kasih 5. Terus kita nah, terlalu besar kan? Kalau jika terlalu besar kita kasih 0 saja. Biar kita lagi. Nah, seperti garis kan. Nah, biasanya kita jarang menggunakan cell spacing. Kok tadi jaraknya rapat-rapat? Nah, kita kasih lagi yang namanya cell padding. Nah, biasanya untuk menambahkan jarak di dalam satu kolom. Dalam satu kolom-kolom tabel. Kita kasih misalkan 5. Lalu kita run lagi. Nah, jadi agak sedikit lega ya jika dikasih cell padding. Nah, seperti itu. Itu untuk membuat baris, membuat table. Selanjutnya kita kasih break lagi supaya ada jaraknya. Kita pakai PT form. Nah, di sini form. Ada form input. Biasanya untuk menggunakan seperti di Facebook yang tadi, seperti di Facebook untuk menggunakan memasukkan nama, memasukkan password atau memasukkan data diri. Ya biasanya kita menggunakan itu dengan menggunakan form. Nah, di sini kita menggunakan input untuk memasukkan nama dengan sintaks seperti ini. Mari kita praktekkan saja. Kita ketik label dulu untuk memasukkan namanya. Label. Sebentar. Label. Kita kasih nama username. Orangnya kita kasih nama username. Lalu kita kasih input. Teksnya di sini kita lihat. Inputnya adalah teks. Sebentar. Teks dan dikasih ID username. Kita kasih ID username. Nah, seperti itu. Ketika di-run seperti ini. Akan muncul seperti ini. Misalkan namanya misalnya Firdaus. Selanjutnya kita password. Nah, sama seperti yang di atas. Tulis lagi. Masa kasih. Nah,
Sorry tadi kepotong karena tadi ada masalah dengan kamera saya. Di sini kita lanjut untuk passwordnya, kita kasih tipe di sini password berapa. Kita nanti saya jelaskan. Kasih ID juga password. Setelah di sini kita bisa run. Sini akan terlihat seperti ini. Jika kita masukkan tipenya password, dia akan mengubah semua katanya menjadi bintang. Nah, di sini terlalu rapat ya. Nah, setelah itu ada tipe lagi namanya radio. Nah, biasanya radio itu untuk memilih, sepertinya milih salah satunya seperti jenis kelamin atau apa. Di sini kita kasih sintaksnya seperti ini. Sama, cuma tipenya beda. Tipenya sebelumnya teks atau password, di sini kita menggunakan radio. Mari kita buat lagi. Ini kita kasih break. Sintaks lagi label for pria. Nah, di sini ya juga deh biasa. Kasih inputnya. Ini di sini tipenya radio. Namanya jenis kelamin. ID-nya kita kasih ini. ID-nya pria. Biasanya jenis kelamin kan ada dua. Kita buat lagi label for wanita. Terus kita kasih input tipenya radio. ID-nya jika sudah kita run. Dia akan muncul seperti ini. Nah, fungsi name-nya itu agar tidak memilih keduanya. Kalau jenis kelamin kan harus memilih salah satu. Kalau ini dua-duanya harus dipilih salah satu. Kalau misalkan jenis kelaminnya kita hapus ini name-nya, dia akan bisa memilih lebih dari satu. Bisa pilih pria. Nah, kalau bisa kayak gini kan aneh ya. Makanya kita kasih name jenis. Nanti kita kasih break. Kita kasih lagi. Jadi selanjutnya adalah checkbox atau drop down biasanya. Bukan nih. Select untuk memilih lebih dari satu, seperti hobi misalkan. Seperti ini. Sintaksnya sama sebelumnya. Kita kasih input tipenya, cuma di sini berubah, kita menggunakan checkbox. Kita ketik input sini, kasih nama
kasih label atau kita kasih nama. For misalkan di sini hobi, biasanya hobi. Misalkan sepak bola. Saya kasih nama di sini sepak bola. Untuk mempercepat kita bisa mengcopy pastenya. Kita ganti. Di sini salah link. Basket. Selanjutnya misalkan menjadi sudah, kita bisa run lagi. Kita bisa memilih lebih dari satu seperti itu. Misalnya bisa memilih tiga-tiganya, bisa memilih satu saja, bisa seperti itu. Jadi kita akan mempelajari submit. Biasanya untuk mengirim tombol mengirim atau tombol mengulang, tombol ya macam-macam tombol. Di sini sintaksnya seperti sangat mudah, kita bisa memasukkan hanya button dengan tipe submit. Nah, coba di sini button. Di sini misalkan kita ketik tipenya, ini ada banyak, kita tipenya submit, kita beri untuk melihat hasilnya. Nah, di sini sudah menjadi tombol. Untuk menjadi hyperlink, kalian sudah mempelajari sebelumnya, silakan tonton ke sebelumnya. Kita tinggal kasih href aja di sini. Kita kasih anchor, kita kasih href untuk menjadi hyperlink. Nah, setelah submit, kita mempelajari tentang text area. Text area biasanya digunakan untuk menambahkan komentar seperti di YouTube, di Instagram, karena menggunakan text area lebih banyak kata-katanya dibanding dengan menggunakan teks sebelumnya. Nah, di sini sangat mudah. Kita tinggal hanya memasukkan teks area. Nah, udah, kita tinggal memasukkan di sini teks area. Nah, di sini ada columns dan row. Ini untuk ukurannya. Kolom tuh untuk panjangnya, row untuk ke bawah. Jadi ketika di run, ya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini biasanya untuk menambahkan komentar, biasanya di sini untuk panjang. Berbeda dengan di sini. Karena di sini hanya muat untuk beberapa kata saja. Selanjutnya kita akan menggunakan select atau drop down. Biasanya di sini select untuk memilih, cuma versinya di sini drop down atau ke bawah. Di sini sebagai sintaksnya select dan option untuk berbagai pilihannya. Langsung kita praktekkan saja ini. Oh iya, lupa. Sebelumnya ini kan form. Saya lupa menambahkan form di sini karena itu sangat penting. Kita tambahkan form. Nah, di sini kita taruh di bawah saja.
Ini sangat penting sekali. Saya lupa menambahkannya. Silakan ditambahkan terlebih dahulu. Kita akan belajar tentang select atau drop down. Kita kasih break. Select. Ini tidak bisa dipakai karena kita biasanya hanya memilih satu. Misalnya kita kasih option. Misalkan Jakarta. Option. Kaliran akan muncul drop down seperti ini. Kasih Bandung. Nah, kita bisa memilih, misalkan memilih nama kota, nama barang, nama daerah, segala macam bisa terus di sini. Sekian untuk pembelajaran HTML dasarnya, sekian. Untuk selanjutnya kita bisa belajar HTML lebih lanjut lagi untuk bisa lebih dikreasikan lagi dengan kalian semua. Sekian dari saya, Firdaus Dwi Yulian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.